Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Senang sekali pada sore hari ini kita jumpa lagi dalam acara bincang-bincang santai. Jika kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini, itu bukan karena kekuatan kita, tapi semua itu oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Saudara terkasih, terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, anugerahnya, berkatnya bagi kita sungguh berlimpah-limpah. Layaklah kita menaikkan puji dan syukur kita, dan kita berkata kepada batin kita, kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, wahai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, wahai segenap batinku. Ceritakanlah keselamatan yang daripadanya hari demi hari. Beritakanlah kebesarannya bagi bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib kepada suku-suku bangsa. Saudara terkasih, kita bersyukur saudara terkasih karena berkat anugerah Tuhan, Dia yang memenuhi mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbincang-bincang santai ketika orang Farisi berkata, apabila kerajaan Allah itu datang? Saudara terkasih, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tidak dapat dilihat dengan tanda-tanda lahiriah, dan orang tidak bisa berkata, ia ada di sini, ia ada di sana, sebab kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Saudara terkasih, kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita, dan orang tidak bisa berkata, ia ada di sini, ia ada di sana. Saudara terkasih, karena seperti kilat yang memancar dari langit, dari barat ke timur, demikianlah kerajaan Allah itu datang. Saudara terkasih, ada suatu saatnya manusia ingin melihat kedatangan Yesus Kristus itu di awan-awan, tetapi tidak dapat melihatnya, saudara terkasih, sebab kerajaan Allah itu datang seperti kilat yang memancar dari langit yang satu ke langit yang lain, dari barat ke timur, dan kita tidak bisa berkata dia ada di sini atau ia ada di sana. Dan jikalaupun ada orang berkata ia ada di sini, lihatlah, dan ia ada di sana, lihatlah, jangan kita percaya, sebab kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Kedatangan kerajaan Allah, kedatangan Tuhan itu, saudara terkasih, sama seperti pada waktu zaman Nuh, di mana Nuh diselamatkan, saudara terkasih. Pada saat itu manusia makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Pada saat Nuh naik di kapalnya, binasalah manusia itu, Nuh diselamatkan, saudara terkasih. Juga seperti zaman Lot, ketika orang-orang, saudara terkasih, pada waktu itu makan, minum, menjual, membeli, dan ketika Lot keluar dari Sodom dan Gomora, datanglah hujan belerang, hujan api dari langit, membinasakan setiap penduduknya yang hidup di dalam hawa nafsu, tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi hidup di dalam keinginan daging, saudara terkasih. Dan kita, saudara terkasih, jangan seperti istri Lot, saudara terkasih, yang mati binasa, saudara terkasih, karena melihat ke belakang, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, barang siapa yang menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawanya,
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan mendapatkannya kembali, saudara terkasih. Dan barang siapa yang berada di peranginan, janganlah dia meninggalkannya, saudara terkasih. Barang siapa sedang membajak, jangan dia meninggalkan tempat itu, saudara terkasih. Yaitu kita harus hidup dalam kebenaran, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi biarlah pandangan kita selalu kepada keselamatan, kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada Bapa, kepada Allah, untuk beroleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Kadang kita suka memandang ke belakang perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara jasmania. Kita hidup dalam mabuk hawa nafsu dunia yang sungguh membuat kita jauh daripada Tuhan, dan kita tidur di dalam dosa, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita senantiasa berpakaiankan iman, kebenaran, kekudusan, berikat pinggangkan keadilan, berkasutkan kerelaan, beritakan firman, berperisaikan iman dan pedang roh, terima dan ketopang keselamatan, saudara terkasih. Jangan kita undur dan jangan kita meninggalkan iman kita, tetapi teguh di dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar, sebab jika kita menyebut Tuhan itu Bapa yang membawa segala perbuatan kita dan membalaskannya sesuai dengan perbuatan kita, betapa kita harus takut dan gentar selama menumpang di dunia ini. Sebab kita di dunia ini adalah ziarah, saudara terkasih. Perjalanan hidup kita akan kepunyaan dunia ini, saudara terkasih. Tetapi kita adalah milik Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Dan bukalah hati, terima firman Tuhan, terima Yesus Kristus, terima Roh Kudus yang memimpin kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus yang telah memateraikan kita, yang menjadi jaminan kita untuk memperoleh seluruh janji Allah, untuk kita menjadi milik Allah sendiri untuk memuji-muji kemuliaan-Nya. Saudara terkasih, kita harus membuka hati, saudara terkasih, sebab di akhir-akhir zaman ini, saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, banyak yang membuat kita jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Banyak yang membuat kita, saudara terkasih, menjadi murtad, saudara terkasih. Jika kita enggak berakar benar-benar di dalam iman, senantiasa teguh dan senantiasa, saudara terkasih, dalam pengharapan mengerjakan keselamatan dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Jangan kita mudah diombang-ambingkan dengan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara dunia yang membawa kita jauh kepada Tuhan. Sebab kita bila mengasihi dunia ini, kita membuat diri kita ini adalah musuh Allah. Sebab roh yang diberikannya di dalam kita diingininya dengan cemburu, dan kasih karunia yang diberikannya kepada kita lebih besar dari semuanya itu. Sebab itu, saudara terkasih, apapun keadaan kita, masalah pencobaan apapun, kita harus bersyukur, sebab Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Apapun keadaan kita, beban, masalah, pencobaan, semuanya itu mengerjakan keselamatan, memurnikan iman kita yang lebih berharga dari emas, perak yang ada di dunia ini, yang nilainya lebih tinggi, karena iman kita
ini saudara terkasih membawa kita kepada keselamatan, kehormatan, kemuliaan yang disediakan, yang tersimpan di surga, yang tidak binasa, tidak akan layu. Saudara terkasih, menjadi milik kita untuk kita terima, di mana Yesus Kristus Tuhan bila menyatakan diri, kita pun ikut menyatakan diri sebagai milik kesayangannya. Yesus Kristus Tuhan sebagai yang sulung bagi kita. Saudara terkasih, kiranya sampai disinilah kesaksian bincang-bincang santai, dan biarlah kita semakin teguh dalam iman. Jadikanlah hidup ini saudara terkasih menjadi kita adalah pelaku firman, berkarakter firman, yaitu kita dengan buka hati membaca firman, terima Yesus Kristus, terima Roh Kudus untuk memimpin kita. Sebab Roh Kudus tidak bicara daripada dirinya sendiri, tapi Roh Kudus mengingatkan kita apa yang diketahuinya, apa yang dia dengar dari Allah Bapa. Saudara kasih, kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, adalah sumber segala penghiburannya, segala penghiburan. Kiranya kita diberkati hari ini. Sampai disinilah bincang-bincang santai kita. Diberkatilah kita yang datang di dalam namanya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, itu yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.